Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan lanjutkan ke larangan untuk mengadu domba. Allah tidak suka perpecahan, bertengkar. Maka yang ngompor-ngompori juga nggak boleh. Ya. Allah berfirman, hammazim masya'im binamim, melarang mereka yang mencela, mereka yang masya kemana-mana, gitu kan, lari jalan kemana-mana, gitu kan. Dengan apa? Dengan fitnah, mengadu domba, ya. Mengadu domba. Jadi sukanya mencela dan sukanya memprovokasi orang biar pecah. Kalau memprovokasi biar berbuat baik nggak apa-apa. Ini malah biar saling membenci. Nah, nggak boleh. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada ucapan apapun yang diucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Ya. Jadi ini harus hati-hati. Jangan sampai kita jadi pemecah umat. Itu. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata nammamun. Sahabat Hudzaifah berkata, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga tukang adu domba. Bertengkar aja, bermusuhan saja, menghilangkan rahmatnya Allah, apalagi orang yang membuat perpecahan, adu domba. Hati-hati, hati-hati. Jadi justru kita harus berperan. Kalau ada perpecahan, kita tampil sebagai orang yang mendamaikan. Wa aslihu dzata bainikum. Wa aslihu, maka damaikan, perbaiki hubungan di antara kalian. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini. Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Ya. Faqala innahuma yu'adzibani. Rasulullah diberikan kasyaf. Artinya diberitahu sama Allah tentang hal yang gaib. Kemudian Rasulullah mengatakan, dua kuburan ini di dalamnya ada dua orang yang diazab. Wa ma yu'adzibani fi kabirin bala innahu kabirun. Dan tidaklah mereka disiksa karena sesuatu yang besar menurut mereka.
akan tetapi sesungguhnya itu adalah perkara besar. Jadi dua orang ini menganggap dia diazab bukan karena dosa besar. Prasangka dia. Jadi dulu waktu masih hidup menganggap ini hal kecil, gitu, hal sepele. Padahal itu hal besar. Yang dianggap kecil itu hal besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu di antara keduanya itu sering adu domba. Sering dia membuat gerakan. Yamshi itu artinya benar-benar berjalan, dia datangin sana untuk mengadu domba. Wa ammal akharu fakana yastatiru min baulihi. Adapun yang satu, ya, yang keduanya adalah dia kalau sedang kencing itu tidak bersembunyi. Kencingnya orang lain lihat. Nih, la yastatiru, tidak membuat satir, tidak dibalik satir. Jadi orang kencing sembarangan itu hal yang bukan hal sepele itu. Kencing, Masya Allah, ini jangan sampai kita kencing orang lain pada lihat. Ini nggak baik. La yastatiru, dia tidak bersembunyi min baulihi ketika sedang buang air. Buang air kecil, apalagi buang air besar. Iya. Masya Allah. Jadi ini ternyata hal yang besar. Orang adu domba jelas besar, sampai pecah umat, sampai saudara putus, kakak beradik putus karena diadu domba. Wah, itu hal yang besar. Bapak sama anaknya nggak mau ketemu gara-gara diadu domba. Paman sama keponakan bertengkar, dikompor-kompori, diadu domba, ya. Maka dia telah melakukan hal yang besar, dosa besar. Hati-hati. Sama ini juga. Siksa kubur itu ternyata oleh perbuatan kencing di tempat terbuka. Kencing di tempat terbuka. Ya, hati-hati ya. Sebisa mungkin kalau kencing itu ya orang nggak tahu. Orang nggak tahu bahwa kita kencing, apalagi kencingnya itu di tempat bukan tempat kencing. Ya. Nah, sopir ya. Iya. Di tol coba. Emang nggak bisa ditahan sebentar. Padahal tol itu hampir setiap
10 km, paling lama 20 km. Mesti ada rest area. Ya, 10. Kalau di Cikampek 10. Tapi kalau sudah Cipali 20 kilo. Baru ada lagi. Kan sudah kita perhitungkan sebetulnya. Gitu ya. Atau kalau memang di tol sekiranya orang nggak tahu, di balik pohon atau apa gitu ya, ternyata itu hal yang besar, dosa besar, diazab karena kencing di tempat terbuka. Masya Allah. Hadis terakhir. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum mal madhu mal azmhu adhu. Rasulullah pernah bertanya atau apa namanya, ingin memberitahu sahabatnya dengan pertanyaan, mau enggak saya tunjukkan apa itu adhu? Itu adalah namimah, alqalatu bainan nas, ya, ucapan dan pengaduan perkataan untuk mengadu domba sesama manusia. Al-adhu, ain do ha, al-adhu. Itu apa itu al-adhu? Al-adhu itu artinya an-namimah. Apa itu an-namimah? Al-qalatu bainan nas, ucapan-ucapan di antara manusia tujuannya untuk mengadu domba. Hati-hati nih ya, hati-hati loh dengan ucapan-ucapan yang ternyata itu ngadu domba. Misalnya antar suku. Nah, kalau sampai membuat istilah-istilah yang suku lain itu tersinggung, wah, hati-hati itu. Ya, hati-hati. Dulu waktu orang Malaysia itu menyebut kita itu apa? Indon. Iya. Indon. Waktu tersinggung orang Indonesia. Iya. Sekarang Malaysia nggak berani lagi orang Malaysia bilang Indon. Pokoknya apa saja, sentimen antar suku ini tipis ya. Ada hal-hal yang sensitif ketika ini diucapkan menjadi pecah. Nah, itu namanya al-adhu. Hati-hati, jangan ikut-ikut ngomong. Jangan ikut-ikut ngomong. Jadi kalau misalnya antar suku Jawa, Sunda, gitu kan, kemudian kok orang lain tersinggung nih dengan ucapan ini, jangan usah ikut ngomong, ikut-ikutan, nggak usah. Iya, bener, nggak usah. Misalnya kalau
Di Jawa itu ada Jawa Koek namanya. Nah, Jawa Koek itu Jawa yang ngapak, kayak Pemalang gitu. Kayak saya Pemalang ini, omongannya gitu. Tidak setiap orang kalau dia bilang Koek itu suka. Oh, Jawa Koek loh. Tidak setiap orang suka. Kalau saya sih nggak usah tersinggung, memang saya ngomongnya ngapak ngapain gitu kan. Tapi tidak setiap orang itu suka. Nah itu kalau ada orang yang seperti itu atau ucapan-ucapan seperti ini nih, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah ikut-ikutan ngomong, hindari. Karena masing-masing punya ini, ya. Tujuannya menjatuhkan, iya, merendahkan. Ada masing-masing suku itu ada yang kalau diucapkan dia nggak suka. Saya ngomong saya aja tadi, meskipun saya tahu di daerah tertentu ada hal-hal yang orang tersinggung, iya. Orang tersinggung. Nah itu kita nggak usah ikutan, karena pasti akan tersinggung. Ketika tersinggung akhirnya apa? Dia akan membalas sehingga terjadilah perpecahan. Kalau sampai itu terjadi, Rasulullah mengancam tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ya, sengaja. La yadkhulul jannata nammamun. Nammamun itu artinya pelaku namimah. Namimah itu artinya pengadu domba. Namimah itu artinya ucapan-ucapan yang membuat orang pecah hubungan. Ya, saya kira itu ya yang bisa ini. Jadi Allah tuh inginnya kita itu bersaudara. Dari suku manapun, dari bangsa manapun kita bersaudara. Jangan sampai ketemu orang tuh langsung ada gap. Tahu dia dari mana tuh langsung tek. Jangan. Padang. Oh. Iya. Jangan sampai ada ketemu orang langsung kayak ada gap. Padahal kita belum kenal dia. Gara-gara sukunya kita langsung memblokir di. Wah, itu kan ya enggak realistis lah. Ya enggak bisa gitu. Dari mana gitu? Habis itu kita ikut-ikutan lagi ngomong. Wah, ini ya Allah, naudzubillah. Pokoknya kalau ketemu orang tuh seneng lah. Sama siapa aja itu seneng. Ya. Seneng mau dari mana, dari suku mana. Senang yang senang. Karena Allah suka hamba-hambanya yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saya kira itu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.